Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daling Hairi, NPM 1975 Saya dari Kriminologi 7A. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah Seminar Kriminologi, yang mana dosen pengampunya ialah dosen Ricky Novarizal SSM Krim, saya ingin memaparkan sebuah video presentasi proposal saya yang berjudul Dampak Minuman Keras Terhadap Kehidupan Remaja. Adapun bab pertama, miras atau disebut juga minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol. Minuman keras bisa membuat kesenangan bagi yang minum, tetapi memiliki dampak yang buruk pada tubuh ketika dikonsumsi berlebihan. Minuman keras dapat merusak organ tubuh manusia. Contohnya, minuman keras dapat merusak otak, menyebabkan liver membengkak, kecanduan, bahkan kematian. Selain itu, dampak minuman tidak dapat merusak organ, melainkan pengonsumsi minuman keras juga dapat respon negatif bagi masyarakat. Adapun selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Republik Indonesia, minuman keras kelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu pertama golongan A dengan kadar alkohol antara 1% sampai dengan 5%, seperti aneka bir yang dijual di minimarket atau supermarket. Adapun golongan yang kedua, golongan B dengan kadar alkohol antara 5% sampai dengan 20%. Contohnya seperti anggur melaga, anggur orang tua, krem kakao, dan lain-lain. Dan golongan yang terakhir, golongan C dengan kadar alkohol antara 29% sampai dengan 50%, seperti whisky, vodka, ginseng, dan lain-lain. Dalam pergaulan masyarakat, dari kalangan remaja di Desa Palung Raya, banyak sekali kasus minuman keras. Hal ini dikarenakan minuman keras mudah didapatkan di sana. Adapun bab kedua, kajian pustaka dan kerangka berpikir. Kajian pustaka, definisi masyarakat. Menurut Paul B. Harton, pengertian masyarakat adalah sekumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu relatif cukup lama, mendiami suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama, dan melakukan sebagian besar kegiatan dalam kelompok manusia tersebut. Selanjutnya, tinjauan teoritis. Hakikat hukum Islam. Penelitian ini lebih difokuskan pada tinjauan hukum Islam terhadap dampak perilaku penggunaan minuman keras di kalangan remaja. Fungsinya sebagai pembimbing masyarakat terkait masalah nilai-nilai agama untuk mengurangi kebiasaan meminum minuman keras, terkhusus di kalangan remaja. Adapun yang kedua, pengertian hukum Islam. Hukum Islam atau hukum syara adalah seruan dari Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan amal perbuatan hambanya, yaitu manusia. Dan adapun yang ketiga, macam-macam hukum Islam. Hukum syariat Islam terdiri dari 5 macam, yaitu wajib, haram, mandub, makruh, dan mubah. Adapun selanjutnya, hakikat remaja. Pengertian remaja ialah remaja berasal dari kata Latin adolescens yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilahnya ialah mempunyai arti yang lebih luas yang mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Masa ini sebenarnya tidak mempunyai tempat yang jelas karena tidak termasuk golongan anak, tetapi tidak juga golongan dewasa. Adapun yang kedua, perilaku yang menyimpang. Dalam menentukan suatu tindakan menyimpang atau tidak serta kondisi yang dianggap sebuah penyimpangan, terdapat 4 sudut pandang yang dapat digunakan untuk menjadi kategori tersebut. Keempat sudut pandang berikut yaitu pandangan statistik, pandangan absolutisme, pandangan reaktivis, dan pandangan normatif. Selanjutnya, interaksi sosial. Hubungan sosial yang dimaksud dapat berupa hubungan antar individu satu dengan individu lainnya,
antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya maupun antara kelompok dengan individu. Penelitian yang relevan. Dan adapun bab yang ketiga, metode penelitian. 1. Lokasi penelitian. Lokasi penelitian terkait dengan adanya minum keras di kalangan remaja Kabupaten Kampar, Kecamatan Tambang, Desa Paluran. Waktu penelitiannya dilaksanakan selama lebih kurang 2 bulan, yaitu mulai dari awal bulan Desember hingga selesai pada akhir bulan Januari 2020. Bentuk penelitian ini ialah menurut Bogdan dan Taylor dalam Adapun bentuk penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moelong 2007, penelitian kualitatif didefinisikan sebagai sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang didapati. Selanjutnya, sumber data penelitian. Penelitian menggunakan wawancara dan observasi untuk mencari dan menggunakan data yang kemudian akan diolah untuk mendeskripsikan tentang minuman keras di kalangan remaja Kabupaten Kampar, Kecamatan Tambang, Desa Palung Raya dengan istilah yaitu menggunakan data primer. Selanjutnya, teknik pengumpulan data dengan mencari dokumentasi, mewawancara, serta mencari studi. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen pada penelitian ini adalah penelitian sendiri. Instrumen. Kedudukan penelitian dalam penelitian kualitatif dapat dikatakan cukup rumit karena selain sebagai perencana, pelaksana, pengumpulan data, menganalisis, penaksir data, peneliti tentu juga sebagai pelapor hasil penelitiannya tersebut. Moelong 2007 168. Selanjutnya, teknik pemilihan informan. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling untuk pengambilan sampel dengan tujuan menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber dan bangunannya. Selanjutnya, validitas data. Validitas data merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian, di mana dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh sang peneliti dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Teknik analisis data. Pertama, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta pengumpulan data. Mungkin hanya itu video presentasi saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Saya akhiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.